Pemirsa, aksi menggemaskan kembali datang dari Bobi Kertanegara, kucing kesayangan Presiden Prabowo Subianto. Bobi tiba-tiba mendapat salam olahraga saat bertemu dengan kucing selebritas Pororo. Bobi Kertanegara, kucing kesayangan Presiden Prabowo Subianto, mendapat perlakuan tak terduga saat bertemu dengan kucing selebritas Pororo di acara International Pet Expo akhir pekan kemarin. Momen pertemuan kedua kucing populer itu diunggah oleh akun majikan Pororo @cicicania96. Bobi yang penasaran mengendus-endus Pororo. Namun suasana mendadak berubah ketika Pororo yang dikenal kalem tiba-tiba menampar Bobi. Bobi yang kaget hanya mundur perlahan, sementara Cici pemilik Pororo panik sambil berusaha menenangkan Pororo sambil tertawa gugup. Video ini pun viral. Netizen bahkan sampai memuji ketenangan Bobi Kertanegara meski mendapat salam olahraga dadakan. Di acara International Pet Expo, Bobi juga bertemu selebritas kucing lainnya. Bobi terlihat tenang saat bertemu para fans dan berfoto bersama. Interaksi Bobi dengan para fans berbulunya ini pun mengundang reaksi gemas dari netizen. Kehadiran Bobi Kertanegara di International Pet Expo memang menyita perhatian. Seperti pejabat penting, Bobi datang ke acara dengan pengawalan ketat bodyguard. Banyak yang tak sabar melihat dari dekat kegemasan kucing kesayangan Presiden Prabowo ini. Beragam informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda, tetap di Sido Sore. Badan Pengelola Investasi Danantara memastikan penggunaan modal untuk waste to energy akan berasal dari dana Patriot Bond. Proses tender mitra kerja sama Badan Usaha Pengembangan dan Pengelola Proyek Pengolah Sampah menjadi energi listrik akan dimulai pada tanggal 6 November 2025. Badan Pengelola Investasi Danantara menyatakan proses tender Badan Usaha Pengembangan dan Pengelola Proyek Pengolah Sampah menjadi energi listrik atau waste to energy di 7 kota akan dimulai pada tanggal 6 November 2025 yang meliputi Bali, Bogor, Yogyakarta, Tangerang, Semarang, Medan, dan Bekasi. Chief Investment Officer Danantara Pandu Syahrir mengatakan, Danantara yang berperan sebagai salah satu penyuntik ekuitas waste to energy ini akan menyuntikkan 30% modal yang berasal dari Patriot Bond. Sementara 70%-nya lagi akan berasal dari pinjaman perbankan, baik itu perbankan dalam negeri maupun luar negeri. Kita sudah sebut dari awal, kita akan menggunakan dana Patriot Bond untuk salah satunya ke waste to energy. Berdasarkan catatan Danantara, hingga saat ini telah terdapat 24 perusahaan asing penyedia teknologi yang telah lolos seleksi untuk mengikuti tender sebagai mitra kerjasama Badan Usaha Pengembangan dan Pengelola Proyek Pengolah Sampah berbasis teknologi ramah lingkungan menjadi energi listrik. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan penggunaan biodiesel 50% atau B50 akan bisa dilakukan pada semester 2 tahun 2026. Langkah ini untuk mengurangi impor solar dan tingkatkan nilai tambah kelapa sawit dalam negeri. Sekretaris Jenderal Kementerian SDM Ahmad Eradi Yustika menyebut pemerintah menargetkan implementasi bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran bahan bakar nabati biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 akan berjalan pada semester 2 tahun 2026 mendatang. Saat ini pemerintah tengah melakukan tahap pengujian. Dengan adanya peningkatan dari B40 menjadi B50 ini dapat mendorong pengurangan jumlah impor PPM sehingga mampu menghemat devisa negara.
Selain itu, pemerintah juga akan memperhitungkan secara utuh keseluruhan peta kebutuhan dan ketersediaan bahan baku B50 yakni sawit. Mengingat sawit sendiri dimanfaatkan di berbagai sektor. Pemerintah memang merencanakan untuk menaikkan dari B40 ke B50. Tetapi itu sekarang kan masih pada tahap pengujian. Rencananya kalaupun nanti akan eksekusi pelaksanaannya B50 itu kemungkinan baru semester 2 tahun 2026. Semester kedua ya, dari setelah Juni artinya. Tapi akan dilihat secara utuh tentang keseluruhan peta kebutuhan dan ketersediaan bahan bakunya. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad sidak ke PT Multistrada Arah Sarana yang didemo ribuan buruh. Dasko meminta agar perusahaan PAN ini menghentikan proses PHK ratusan buruh. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad bersama jajaran menggelar inspeksi mendadak ke pabrik ban PT Multistrada Arah Sarana di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kedatangan Dasko dilakukan setelah menerima laporan adanya rencana PHK sepihak terhadap 285 pekerja. Dalam kunjungan tersebut, Ketua Satgas Perlindungan Pekerja DPR RI ini menyebut pihaknya datang untuk membantu komunikasi antara pekerja dan manajemen perusahaan. Dasko menegaskan meski pihak manajemen mengaku belum ada pekerja yang resmi di PHK, namun seluruh proses PHK harus dihentikan karena adanya dugaan pelanggaran aturan ketenagakerjaan. Ada dua hal. Yang pertama bahwa proses PHK tentunya mengacu pada perjanjian kerja bersama. Kemudian yang kedua, apabila perundingan telah melalui tahapan perjanjian kerja bersama itu sudah dilalui, apabila terjadi PHK yang tidak bisa dihindari, itu harus juga mengikuti aturan ketenagakerjaan yang berlaku, itu aja. Dan pihak dari PT Strada berjanji akan menyampaikan ke owner perusahaan, dan kami minta bahwa sejak saat ini proses-proses PHK tidak dilanjutkan dulu. Proses-proses PHK harus mengacu pada perjanjian kerja bersama dan ketentuan tenaga kerja yang berlaku. Kehadiran Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan anggota Komisi 9 DPR RI menunjukkan bahwa negara hadir melindungi pekerja. Sementara itu, KSPSI yang didukung oleh pimpinan DPR RI turun langsung ke lokasi untuk mendengarkan aspirasi buruh. KSPSI memberikan tenggang waktu 1 minggu ke depan untuk pihak perusahaan agar memulihkan kembali status 285 pekerja yang terkena PHK massal. Dan kami memberikan waktu 7 hari, tadi Pak Dasko memberikan waktu 7 hari untuk PT Multistrada memulihkan kembali status kepegawaian dan teman-teman yang terancam PHK, termasuk yang diskorsing. Kalau dalam 7 hari perusahaan main-main dan tidak menaati, pimpinan DPR RI akan segera memanggil perusahaan ke DPR RI. Dan juga kami dari sisi DPP KSPSI, kami akan segera melakukan analisa dan penyelidikan untuk dugaan tindakan union busting. KSPSI akan terus memantau kepatuhan perusahaan terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.